Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya di rumah? Kembali lagi dengan Ustadz Bahtiar ya. Hari ini kita akan membahas apa saja tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di kolam ya, di tempat renang ya, apa saja. Nanti ya, perhatikan yang saya sampaikan ya. Mari sebelum kita memulai, awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, lihat slide berikut ini ya. Nah, kelas 3, tema 7, subtema 3 ya. Nah, ini tentang menjaga keselamatan apa saja yang sebaiknya dilakukan di kolam renang ya. Oke, next berikutnya. Ini dia. Nah, dari gambar tersebut ini larangan untuk apa ini ya? Dilarang untuk mendorong ya. Dilarang untuk mendorong. Nah, ketika berada di kolam renang nih, biasa nih banyak masih Ustadz sering juga melihat. Nah, jadi ketika berada di pinggir-pinggir gitu kan, teman lagi jalan di pinggir kolam terus didorong temennya. Nah, ya kalau temennya bisa renang, kalau nggak bisa gimana coba? Nah, nanti kasihan dia tenggelam, minum banyak air, paraponnya penuh dengan air yang berada di kolam ya, gitu. Jadi ini adalah larangan untuk mendorong. Jadi tidak boleh, jangan mendorong teman ya ketika berada di pinggir kolam. Next, nah ini ada gambar kepalanya di bawah ya, di bawah. Terus itu ada airnya juga, ada air. Dilarang terjun kolam. Nah, kolam di dalam. Jadi kita tidak tahu apakah airnya itu dalam atau airnya itu dangkal. Nah, ini ditakutkan ketika airnya dangkal kalian tidak boleh terjun. Nah, jadi kan maksudnya ada nih renang yang dari atas terjun ke bawah. Nah, kalau airnya dangkal kan nanti kasihan. Jadi malah kepalanya yang terbentur ke dasar kolam tadi ya, karena airnya kurang dalam. Jadi tidak boleh nih, dilarang untuk terjun di dalam kolam ini namanya ya. Dan terjun di dalam kolam. Next. Nah, ini dilarang berenang sendiri. Nah, ini paling kebanyakan untuk anak-anak kecil. Nah, dilarang untuk berenang sendirian. Jadi harus ada yang menemani. Takutnya nanti ketika kalian tidak bisa berenang atau kram kakinya, nah, akhirnya tidak bisa berenang, nanti ditakutkan bisa tenggelam. Nah, ini adalah larangan yang berada di dalam kolam renang. Nih yang terakhir, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Nah, berjalan di tepi kolam renang tidak boleh, karena apa? Pertama, bisa mengganggu orang yang mau berenang atau mau terjun ke dalam air ya enggak tuh. Yang kedua, kenapa? Karena di pinggir kolam itu kan otomatis terkena air dari kolam ya enggak, akhirnya nanti bisa terpleset, bisa jatuh. Nah, ini dilarang berjalan-jalan di pinggir kolam, jadi tidak boleh ya. Jadi adanya larangan itu untuk menghindari kerawanan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang nanti akan terjadi ya. Seperti yang pertama tadi, dilarang mendorong ya, kita tidak tahu yang didorong itu bisa renang atau enggak ya enggak. Terus yang kedua, dilarang terjun. Nah, takutnya nanti kalau kalian nekat terjun, akhirnya bisa terbentur kepalanya ya enggak. Terus berenang sendiri tidak boleh. Nah, itu untuk menghindari apa? Menghindari kalau misalkan kamu sakit kram perut atau kram kaki di tengah kolam, akhirnya terus tidak bisa bergerak. Nah, apa akibatnya? Ya itu tadi, nanti bisa tenggelam. Terus apa? Ini biar kalian tidak terpleset, dilarang berjalan di pinggir kolam. Nah, itu ada juga larangannya, biar kalian tidak mengalami terpleset di pinggir kolam, nanti bisa terjatuh, bisa mengganggu orang yang mau berenang juga ya enggak. Nah, jadi itu peraturan-peraturannya, jadi diperhatikan tadi yang saya sampaikan. Apabila kurang jelas dicatat ya, enggak ada di buku, dicatat. Oke, next berikutnya nih, upaya menjaga keselamatan dari atau saat berada di dalam air. Nah, ini ada berbagai macam cara nih. Yang pertama, gunakan apa?
gunakan pelampung. Nah, pelampung itu udah banyak seperti yang berada di subtema 1 dulu, ya enggak? Nah, gunakan pelampung. Masih kan kayak yang pertama apa? Pelampung. Nah, ban lengan. Nah, lengan, ya enggak? Terus papan luncur. Terus ada rompi, ya enggak? Yang pelampung seperti baju itu setengah, ya enggak? Ada ban yang bentuknya lingkaran kayak donat. Nah, lingkaran kayak donat. Nah, macam-macam banyak alat yang digunakan untuk menjaga agar kalian tidak tenggelam, ya, agar lebih selamat. Lalu apa? Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Nah, pemanasan juga sudah saya sampaikan kemarin. Pemanasan apa? Pemanasan memutar badan dan apa? Menekuk lutut. Nah, penting memutar badan karena gerakan-gerakan yang digunakan di dalam berenang adalah gerakan itu tadi, gerakan memutar badan, lutut, kaki, ya, itu. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. Nah, jelas kemarin di subtema 1 juga dijelaskan, atau subtema 2 juga kita jelaskan. Baiknya kalau kalian belajar itu berada di kolam yang dangkal dahulu, ya, agar menghindari hal yang tidak diinginkan, bisa tenggelam dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau dangkal kan kalian misal nggak bisa renang, masih tetap aman, ya kan, bisa berdiri udah nggak tenggelam lagi, ya. Jadi itu. Jadi ketika mau kalian berada di kolam renang, diidentifikasi dulu tuh kolam renangnya dangkal enggak, ya, kolam renangnya dalam enggak gitu, ya. Jadi jangan asal wah lihat air langsung cebur tiba-tiba nggak bisa berenang terus kayak dada nanti dada tenggelam dada. Oke, gitu ya semua, ya, tolong diperhatikan yang Ustadz sampaikan. Terus tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi, ya. Pastikan ada orang tua atau pengawas atau pelatih, pelatih renang kalian yang berada di sekolahan, ya, gitu, ya. Jadi itu saja dari Us, kurang lebihnya mohon maaf. Terus apabila ada yang kurang jelas seperti biasa nanti dicatat dulu, apa masih kurang paham bisa Us, ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.